Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak ibu. Apa kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, saatnya kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tema 9 tentang kayanya negeriku, subtema 3 tentang pelestarian sumber daya alam Indonesia, dan pembelajaran 2. Nah, sekarang ayo anak-anak simak percakapan antara si Udin dan Lani. Wah, bangsa Indonesia benar-benar kaya ya. Benar sekali. Kekayaan itu harus bisa dimanfaatkan untuk pembangunan bangsa. Lalu, bagaimanakah caranya? Caranya dengan mengembangkan sikap dan perilaku yang selaras dengan lingkungan. Nah, menurut kamu, apa isi percakapan antara si Udin dan Lani? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nah, baiklah, Ibu akan memberitahu kepada kalian semua tentang isi dari percakapan antara si Udin dan Lani. Isi percakapan mereka adalah bahwa negara Indonesia adalah negara yang kaya akan kekayaan alam. Sehingga kita sebagai warga negara yang baik harus bersikap dan berperilaku yang selaras agar lingkungan tetap terjaga dengan baik dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Indonesia. Nah, sekarang ayo sama-sama kita baca bacaan yang terdapat di halaman 114. Salah satu sumber daya alam yang juga menjadi sumber energi yang banyak tersedia di sekitar kita adalah air. Air menjadi sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Ketersediaan air bersih menjadi sangat penting untuk menunjang berbagai kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia atau World Water Day diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya Hari Air Sedunia ini, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Kebutuhan air per hari per orang dapat digambarkan dalam piramida hierarki kebutuhan air berikut. Untuk minum, membutuhkan 10 liter air. Untuk memasak, membutuhkan 20 liter air. Untuk kebersihan diri, membutuhkan 30 liter air. Untuk mencuci pakaian, membutuhkan 40 liter air. Untuk membersihkan rumah, membutuhkan 50 liter air. Untuk menumbuhkan bahan makanan atau untuk rumah tangga, membutuhkan 60 liter air. Dan untuk sanitasi, membutuhkan 70 liter air. Persediaan air bersih semakin berkurang karena cadangan air tanah berkurang. Cadangan air tanah berkurang karena air hujan tidak masuk ke dalam tanah. Sebaliknya, air hujan langsung mengalir ke parit, selokan, lalu ke sungai, dan terus ke laut. Air hujan tidak dapat masuk ke dalam tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang dapat menahan air di dalam tanah. Banyak pohon di hutan ditebangi, lahan-lahan hijau berubah menjadi perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Berkurangnya cadangan air tanah mengakibatkan banyak mata air kering. Sumur-sumur gali pun cepat kering di musim kemarau. Akibatnya, penduduk di daerah pedesaan kesulitan mendapatkan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Hasil panen pun jauh berkurang karena tanaman pangan kekeringan dan tidak bisa panen. Nah, ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih adalah sebagai berikut. Pertama, menghemat penggunaan air. Kedua, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Dan yang ketiga, menanam pohon
supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Nah, sekarang menurut kamu apa yang dimaksud dengan air bersih? Mengapa air bersih penting bagi kehidupan? Apa saja yang mengganggu ketersediaan air bersih? Nah, berdasarkan bacaan yang telah dibaca, tugas kamu adalah membuat kesimpulan yang terdapat di dalam tabel di halaman 116. Nah, di dalam tabel tersebut, kamu bisa lihat di buku cetak yang telah Ibu berikan kepada kamu. Di situ ada beberapa pertanyaan. Nah, silakan kamu menjawab beberapa pertanyaan yang ada di dalam tabel tersebut. Yang pertama, bagaimana kebutuhan air bersih per orang dalam per hari? Yang kedua, apa saja hal-hal yang dapat menyebabkan persediaan air bersih berkurang? Yang ketiga, apa akibat jika kekurangan air bersih? Dan yang keempat, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, silakan kamu buat jawabannya, sehingga apabila sudah kamu jawab, kamu akan menemukan kesimpulan dari bacaan tersebut. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kamu mengerjakan tugas yang berikutnya, Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kamu semua tentang apa itu hak dan kewajiban. Nah, sebelumnya Ibu sudah pernah menjelaskan kepada kamu tentang hak dan kewajiban dan bagaimana hak dan kewajiban kita sebagai warga negara terhadap air. Ayo, siapa yang masih ingat apa itu hak dan apa itu kewajiban? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Nah, di sini Ibu akan ingatkan kembali kepada kamu semua tentang apa itu hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima, dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, di sini bagaimana hak dan kewajiban kita sebagai warga negara terhadap air? Nah, di sini Ibu akan memberi contoh kepada kamu. Hak kita terhadap air yaitu salah satunya dengan memanfaatkan air dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana kewajiban kita sebagai warga negara dalam memanfaatkan air? Nah, salah satu contohnya adalah dengan melestarikan ketersediaan air bersih. Tugas kamu selanjutnya adalah kerjakan tugas yang terdapat di dalam tabel di halaman 116, yaitu tentang apa kewajiban kita terhadap ketersediaan air dan apa hak kita terhadap ketersediaan air. Hemat penggunaan air bersih merupakan contoh perilaku yang menunjukkan rasa cinta terhadap lingkungan. Perwujudan rasa cinta lingkungan dapat dilakukan dengan banyak cara, seperti bernyanyi. Nah, kali ini kita akan bernyanyi. Lagu apa yang akan kita nyanyikan? Nah, lagu yang akan kita nyanyikan berjudul Aku Cinta Lingkungan. Cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, membersihkan halamanku, bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku, menyirami taman bunga. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku,
membersihkan halamanku, bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku menyirami taman bunga. Nah, bagaimana lagunya? Apakah kamu sudah mendengarkannya? Nah, menurut kamu, apa isi dari lagu yang berjudul Aku Cinta Lingkungan? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Nah, baiklah, Ibu akan memberitahu kepada kamu semua isi dari lagu tersebut. Nah, isi dari lagu tersebut adalah lagu tersebut mengajarkan kita untuk membersihkan sampah sebagai bukti kecintaan kita terhadap lingkungan. Dalam lagu itu, kita diingatkan bahwa membersihkan sampah harus kita mulai dari rumah kita sendiri. Anak-anak ibu, kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Pesan ibu, tetaplah semangat dimanapun kamu belajar, dan tetap stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.